Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi bersama TVRI Sumatera Utara dalam tajuk yang sama, Markombur. Tentu satu luar biasa, hal yang paling sangat kita nantikan bersama, terutama kehadiran para narasumber. Hari ini kami masih menantikan ya, narasumber yang mana akan hadir bersama kita. Adinda kami atau abangda kami Andreas Silalahi yang saat ini kita nantikan lagi OTW. Memang demikian, inilah suasana Medan. Kalaupun tergesa-gesa, kadang-kadang bisa nggak sampai. Kalaupun agak lambat sedikit, ternyata didukung pula dengan situasi kondisi jalan yang ada. Jadi semuanya itu terakumulasi, tidak ada yang terpisahkan. Berbahagia kita ini hadir bersama kita Abangda Edi Soehartono. Ini merupakan komisioner KPU Kota Medan. Artinya untuk yang namanya calon legislatif kota, gawirnya artinya penyelenggaranya abang kita ini, komisioner salah seorangnya. Tentu saya tidak sendiri. Kalau kata orang, gelati si burung gelati, jangan terbang di atas semen. Tentu sudahlah dapat cewek cantik, mengerti pula item dan segmen. Nah, ini dia bersama Adinda kami Kori. Ini luar biasa kita bersama. Tentu pula Bang Andreas ini nanti merupakan fungsionaris daripada GMNI ya, ataupun Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ini ketuanya. Hari ini kita tunggu bersama. Karena ini sesuai dengan tema yang kita bahas hari ini. Betul, ya, tema yang tidak lain adalah pula eksistensi pemuda, sukseskan pemilu. Masih luar biasa. Bahas pemilu kita ya Bang. Karena kenapa? Dengan suasana yang saat-saat ini mulai memuncak, kalau dia bilang, orang bilang inilah lagi meriang-meriangnya. Tahun demokrasi. Belum demam dia, masih meriang kan gitu. Panas belum tinggi kan gitu. Belum tinggi. Bukan merinding. Masih meriang-meriang ya. Meriang sama merinding ini. Karena kenapa? Ini kan masih tahapan demi tahapan. Artinya masih memverifikasi para calon bakal legislatif nanti. Sebelum ditetapkan menjadi calon tetap. Ada hal kata regulasi ataupun ketentuan aturan main yang harus dipenuhi, tak boleh ditabrak. Betul sekali. Tapi yang jelasnya, selain hal itu nanti kita godok, tentu kita mau tahu juga dari KPU bagaimana eksistensi para pemuda untuk mensukseskan pemilihan umum ini. Terutama kadang-kadang pemuda ini bisa mengipas-ngipas, bisa juga menyejukkan, bisa juga kadang-kadang tak peduli. Apalagi pemilih pemula ini. Faktornya sederhana, faktor ketidaktahuan. Macam mana ini? Udah tak tahu pula, tak mau tahu. Bukan cari tahu kan itu. Ini yang rawannya kali ya. Sekarang silakan Kori. Karena kalau kita lihat dari istilah ini ya Bang Munir ya, kalau katanya besarnya suatu bangsa itu ditentukan dari pemudanya. Betul ya Bang Munir. Karena banyak sekali peristiwa sejarah juga seperti Sumpah Pemuda. Ini kan adalah salah satu perjuangan dari para pemuda juga ya, benar ya. Jadi makanya kita ingin tahu juga nih, pemuda ini sebenarnya kontribusinya apa sehingga dia ini dikatakan penting begitu dalam tahun pemilu ini, tahun demokrasi ini. Mungkin dari Pak Edi bisa menjelaskan, dari KPU sendiri melihat pemuda ini sebenarnya seperti apa perannya? Iya, kalau KPU kan kita sebenarnya untuk semua ya. Betul. Untuk pemuda. Tanpa terkecuali kan. Iya, kita hadir untuk melayani ya. Dengan prinsip KPU melayani yang selalu disimpulkan di dada sebelah itu sebenarnya untuk memastikan semua masyarakat atau semua pemilih terlayani. Nah, khusus terkait dengan pemuda sebenarnya ini salah satu segmen yang menurut kita sangat strategis ya, Bang Munir dan Mbak Gauli. Karena KPU sendiri kan berkepentingan untuk misalnya menyasar ke semua segmen ya, untuk memastikan informasi kepemiluan, tahapan dan seterusnya itu tersampaikan dengan baik, sehingga nanti tidak ada yang kemudian miss informasi. Oleh karena tadi terkait dengan pertanyaan seberapa penting peran pemuda, sangat penting Mbak Kori. Jadi mereka garda terdepan kalau istilah kita ya, untuk mendorong proses kesadaran ya, untuk memastikan hak pilih dijalankan. Nah, ini yang mau kita pastikan hari ini ketika dunia sudah berubah kan gitu ya. Proses demokrasi, katakanlah proses pembangunan politik dengan lewat pesta demokrasi ini kan tetap dijalankan, dan peran pemuda mengisi berpartisipasi di situ penting saya pikir. Oleh karena itu
KPU dalam tahapan sosialisasi itu khususnya, kita acap kali dan terus mengundang atau melibatkan para pemuda tadi. Misalnya 2019 ya, 2020 yang lalu, kita dalam kerjasama dengan berbagai pihak, ini melibatkan pemuda-pemuda yang kemudian tergabung di organisasi mahasiswa ya, di LSM Ormas, ini kita ajak bersama untuk mereka bisa menyasar ke komunitasnya. Kita kan ada keterbatasan. Nah lewat organ-organ ini kita kepingin hadir, mendengarkan dan berinteraksi, dialog untuk memastikan tidak hanya kita menyampaikan informasi kepemilian, kita perlu juga dialog-dialog tadi. Ini sebenarnya sudah kita lakukan, paling tidak ketika saya ada di KPU dan membidangi divisi sosialisasi, kita acap berdialog dan melibatkan para pemuda. Begitu. Kalau dari data Pak Edi, ada berapa banyak persentase untuk kalau dari ini? data memang ini yang secara kategori ya. Kalau paling tidak dari catatan saya yang tahun 2019 2020 ya, itu DPT kita waktu itu 1,6 ya, 1,6 juta sekian. Nah pemilih waktu itu, partisipasi waktu itu 45,80 yang baru lalu. Nah kalau di usia yang kita lihat 17 ke 30, itu di situ range pemudanya ya, itu per 1,6 juta itu ada sekitar 650 sekian ribu ya, per 1,6 juta, berapa persen lah itu ya. Nah itulah kategori yang umur 17-30. Nah kalau kita lihat yang hari ini di data pemilih kita yang masih berproses ya, DPS-Sapir, kemudian kita mengacu dari DP4 kita, daftar pemilih potensial pemilu ya. Kemarin usia pemuda kategorinya yang 17 ke 24 ya, ke 17 ke 40 sudah lebih naik lagi dia. Itu ada di angka 55%. Kalau dikonversi ke dibandingkan dengan daftar DPS-Sapir yang baru kita tetapkan kemarin. Ini daftar pemilih kan akan berproses terus akan menjadi DPT. Jadi kategori umur 17-40 itu ada di angka 55%. Itu yang pemuda, yang kategori kita melihat kategori 17-40 itu di situ ada pemudanya. Kalau yang pemula lebih sedikit lagi. Itu ada sekitar 11-12% kalau pemilih pemula. Nah ini dia bisa kita katakan mayoritas di sini pemilih adalah pemuda ya Pak Edi ya. ya. Benar. Jadi kita berharap sebenarnya yang paling penting juga nih. Iya. Sasarannya mereka bisa Pak, menjadi penyampai juga, berperan penting di dalam pesta demokrasi ini. Apakah sebagai penyelenggara, sebagai pemantau misalnya, atau terlibat langsung. Yang pasti jalan pada saat hari itu yang penting. Jangan pula golput. Memberikan hak suaranya, betul. Inilah luar biasanya pemuda dan wanita. Di dalam pilkada pemilihan umum ini, kenapa saya bilang pemuda dan wanita? Kalau dari kategori pemuda tadi 50%, koma sekian. Ditambah dari grassroots jenis kelamin, utama itu wanita pula lebih banyak pemilihnya. Jadi itu luar biasa. Nah, jadi kedua komunitas ini, kedua insan ini harus saling sinergik untuk tidak menggonjang-ganjingkan yang nama nuansa yang kita inginkan aman, damai, dan sukses. Tentu di dalam kapasitas ini kepada Pak Edi, ada hal yang agak bertanya saya. Kan kadang-kadang untuk mengetahui tentang bagaimana peran serta kita di dalam pemilihan umum ini, katakanlah di dalam pilkada ini, ataupun di dalam pemilihan caleg ini, kadang-kadang kan ada dilematis untuk melihat di daftar katakanlah pemilih sementara sebelum pemilih tetap tak kita temui. Kemudian kemana bisa kita dapatkan data ini? Misalnya saya buka sedikit aja, apakah ada gerbang tersendiri untuk mengetahui ini, bagaimana caranya? Sehingga masyarakat kadang-kadang repotnya di situ. Pemuda ini kadang-kadang di mana kami mau dapat? Kadang-kadang pemuda ada pertanyaannya, pertanyaan tendensius. Pak, kami nggak ada nama saya di sini. Tahu-tahu sebentar ya Pak, ya kita. Nggak gini aja Pak, macam mana cara mendapat? Ketepatan yang jelas kamu nggak tahu. Akhirnya, wah ngomongnya pun gerubak namanya anak muda. Kan gitu, bangsa teguit sedikit langsung tensinya lebih tinggi daripada logikanya gitu. Nah, ini bagaimana? Iya, saya pikir peran serta masyarakat atau proaktif masyarakat memang sangat kita butuhkan juga. Karena kita punya keterbatasan. Nah salah satu tadi
seperti bilang Bang Munir terkait dengan untuk memastikan kita terdaftar ya. Iya. Kita kan sudah menggunakan berbagai cara, termasuk pasca kita sudah memutuskan ya kemarin menetapkan sementara daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Ini kan kita tetap membuka ruang, menginformasikan supaya masyarakat mengecek di website kita, cek dptonline.kpu.go.id. Bisa dicek. Iya, kalau enggak ya langsung datang ke KPU untuk memastikan dia belum terdaftar. Nah, jadi memang ada katakanlah proses-proses yang kemudian tidak langsung kita tutup. Enggak. Jadi ini hari-hari kemarin dari tanggal berapa sampai semalam kalau saya nggak salah. Ini teman-teman di kecamatan itu terus bergerilya untuk halu-halu melakukan pemutakhiran iya data supaya dan kemudian silakan masyarakat ini pasti di mana kita memastikan terdaftar di DPT ya sebelum nanti kita dikunci DPT tadi. Inilah yang saya bilang tadi, masyarakat juga aware ya untuk kemudian proaktif untuk memastikan dia bisa cek dptonline.kpu.go.id. Nanti muncul di situ nik, masukkan saja nik kita kemudian nama dan nanti ketahuan di TPS mana nanti kemudian terdaftar. Nah ini yang sebenarnya terus kita sampaikan informasinya di media sosial kita, Instagram, di Facebook, di website dan seterusnya. Berarti di website juga harus terus terupdate ya? Iya Pak terupdate Edi terus, ya? jadi kita pastikan nanti progresnya seperti apa nanti di akhir. Jadi yang jelas bagi masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, dan masyarakat seluruh Republik Indonesia yang kita cintai bersama, nggak usah galau, nggak usah takut, nggak usah saling tuduh, karena kita tahu kita sendiri kadang-kadang kurang mampu. Sering bertanya, Betul. silakan. Ada namanya website KPU atau lebih populer gerbang KPU, silakan dibuka, tuliskan atau ketikkan nomor KTP Anda atau NIK Anda, nanti akan muncul di sana di TPS mana Anda berada untuk memilih nantinya, terdata. Jadi jangan terpaku kepada yang tercatat, tapi kita harus juga peran aktifnya. Betul. Sehingga peduli masyarakat itu sangat dibutuhkan seminimal mungkin agar masyarakat jangan sampai tidak memilih dan tidak menentukan. Betul, haknya. satu suara sangat menentukan. Sangat. Pak Munir, Tentu pula kata orang berdiri kita di para-para, jangan terbang si burung gelati. Iya. Ya, kalau kita berbicara masalah suara, mari kita minum sambil mendengarkan musik. Ini yang mantap ini. Ayo, Kita akan mantap. dengarkan dari RME Band, silakan. Iya, terima kasih pemirsa masih bersama kami ya di Markombur. Kita masih bersama dengan Pak Edi Suhartono di sini ya, Komisioner KPU Kota Medan, dan kita masih menantikan kehadiran narasumber kita yang satu lagi, Abang Da Andrea Silalahi. Beliau ini merupakan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kota Medan yang saat ini masih dalam perjalanan ya pemirsa ya. Kita maklumi karena memang situasi lalu lintas di Kota Medan kadang-kadang ya Bang Munir ya terjebak di sana di sini. Ada yang dengar. Baik pemirsa, kita masih membahas tentang eksistensi pemuda sukseskan pemilu. Tadi Pak Edi sudah menjelaskan bahwa pemilu kita tahun 2024 ini mayoritas pemilihnya itu adalah pemudanya ini loh. Jadi memang kita harus menjurus ke pemuda agar mereka ini mau menyalurkan hak suaranya nih, karena memang luar biasa besar di sini presentasinya ya, 55%. Untuk itu pemirsa, bagi Anda di rumah yang ingin bergabung bersama kami, boleh ya kami membuka line telepon interaktif bagi Anda, silahkan di 081161000386. Sekali lagi dicatat, jangan lupa 081161000386 ya. Para pemuda di luar sana yang masih ada informasi yang kurang lengkap mungkin yang ingin ditanyakan kepada KPU, boleh langsung di sini ada Pak Edi ya, silahkan. Ini luar biasa, artinya kenapa? Memang demikian. Iya. Kita nggak perlu malu untuk bertanya daripada akhirnya sesat,
Betul, Bang celaka Munir. 12. Kita harus bertanya kepada yang memang kompeten, ahlinya. Betul. Jadi macam di sini Pak Edi hadir bersama kita ini menambahkan suasana untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat Kota Medan. Apalagi Pak Edi ini juga komisioner KPU Kota Medan. Iya. Yang menjadi kita mau bertanya kepada Pak Edi, Iya Pak. satu hal yang menjadi agak menggelitik juga nih. Apa tuh? Peran pemuda begitu sangat kita dambakan. Apalagi saya tahu para PPK, PPS yang udah terbentuk itu hampir rata dominan semua adalah komunitas anak muda Anak yang muda. bekerja. Iya. Yang masih katakanlah semangat, yang punya energik. Iya. Walaupun kadang-kadang ada hal yang kurang teliti. Wajar-wajar ya nama-nama manusia. Anak muda. Apalagi namanya anak muda tidak luput daripada kelemahan dan kekurangan. Iya. Tentu satu hal yang paling sangat-sangat kita harapkan pemilu ini berjalan dengan lancar. Itu yang penting. Arif, tertib dan bijaksana tanpa dipengaruhi suatu hal. Tapi kadang-kadang kita temui juga segelintir oknum. Artinya oknum bukan lembaga, Iya. bukan partai, bukan apa. Yang mencoba-coba untuk memasukkan hal-hal demi kepentingannya kepada masyarakat yang membuat masyarakat tidak cerdas. Iya. Tentu pula ini satu hal yang tidak terpuji. Bagaimana kita sikapi dan sebenarnya ini harus ada juga Bawaslu kan begitu ya. Iya. Tapi karena penyelenggaranya dua ini, KPU dan KPU Bawaslu. dan Bawaslu. Ini bagaimana? Di samping daripada ini bagaimana tentu pula sanksi-sanksi yang diberikan bagaimana baik kepada pemberi, penerima dan juga telangkai. Istilah telangkai saya Telangkai bilang ya. adalah kalau istilah di dalam kasus yang lain kurirnya ini. Nah, itu dia. Iya. Juru sandingnya lah istilahnya. Ini bagaimana? Iya, jadi memang kita spiritnya adalah bagaimana kemudian membangun kesadaran ya. Ya. Terkait dengan kesadaran tentang apa? Kesadaran tentang misalnya menjalankan hak pilih. Karena negara sudah memberikan hak pilih kepada kita pada setiap 5 tahun dan harus kita jalankan. Kemudian memahami juga secara regulasi ya. Karena kita kan KPU kan bekerja berdasarkan regulasi. Iya. Sehingga kemudian kita ada hal-hal yang kemudian ada yang boleh, ada yang tidak. Nah, saya pikir tadi peran pemuda memang menjadi strategis dan sangat penting untuk misalnya memastikan tidak serta-merta kemudian seperti dibilang Bang Munir tadi ya. Ada oknum-oknum yang ada istilahnya memprovokasi saja. Iya. Nah, ini terkait dengan misalnya hal-hal tersebut kalau terjadi tentunya sumber informasi yang bisa dirujuk ya. Tentunya terkait dengan misalnya informasi kepemiluan ya datang saja ke KPU kan. Benar tidaknya seperti apa? Apakah mengunjungi websitenya yang resmi atau datang langsung? Kan begitu untuk memastikan cek dicek. Nah, dalam setiap kesempatan kita melaksanakan sosialisasi bertemu dengan kalangan muda, kita kan melakukan proses-proses dialog. Apa yang memang belum dipahami dan sebagainya. Jadi dengan cara-cara dialog ini saya pikir KPU bisa lebih dekat. Bisa melihat hal-hal yang sebenarnya senjang ya informasi tadi. Nah di sini sebenarnya dialog dan sosialisasi yang reguler baik yang kita lakukan maupun yang kemudian ketika kita diundang ini penting untuk membangun katakanlah semacam pemahaman kita penyelenggara, ada peserta pemilu dan ada juga pemilih dalam hal ini masyarakat termasuk pemuda. Iya. Sinergitas ini yang sebenarnya mau kita pastikan secara selama rentang waktu panjang tahapan ini ya, ini terus kemudian terkomunikasi dengan baik. Ini saya pikir kalau mau pakai istilah deteksi dini atau antisipasi terhadap hal-hal miskomunikasi tadi bisa kita minimalkan. Termasuk ada praktek-praktek yang Bang Munir bilang tadi, kalau ada misalnya proses-proses transaksi dan sebagainya, ada punishment iya. Ini saya bilang tadi mungkin ranahnya lebih teman-teman Bawaslu ada berada di sini lebih bisa mengeksplorasi terkait dengan yang memberi dan diberi misalnya praktek-praktek money politik maksudnya itu ya. Ini kan sesuatu yang kemudian ada kalau istilah penegakan hukumnya kan dua-dua kan kena. Betul. Nah, secara lebih teknis atau secara lebih hukum administratif ini kan memang teman-teman di Bawaslu lebih kemudian aplikatif ya, lebih bisa katakanlah ranahnya di situ ya. Ada istilah sentra gakumdu di situ ya, ada teman-teman Bawaslu, ada juga kepolisian dan kejaksaan. Kalau kita kan sebenarnya KPU penyelenggara teknis tahapan yang kemudian kalau dalam proses tahapan itu ada yang kemudian menyalahi aturan dan sebagainya. Di sinilah peran penting kawan-kawan di Bawaslu juga
masyarakat ya, terutama pemuda, Iya. untuk melakukan pengawasan yang namanya mungkin pengawasan partisipatif ya. Nah ini Pengawasan partisipatif. di situ juga peran strategis pemuda dalam mendorong misalnya katakanlah kesadaran kritis dalam artian ikut berkontribusi dalam tahapan-tahapan kepemiluan. Saya pikir begitu Bang. Nah, itu. Itulah luar biasanya. Cuman ada juga yang mau kita tanya. Ya artinya kenapa di era 27 partai hari itu masuk di era 3 partai. Nggak usah kita bilang era ini era itu, ada eranya begitulah. Karena kan lembaganya perlu partai KPU. Udah itu di era sekarang ini dengan era yang serba digital. Iya, betul. Saya menilai belum ada pencapaian yang secara maksimal katakanlah sampai 90% masyarakat pemilih itu datang ke TPS. Yang menjadi pertanyaan saya, sejauh mana peran serta KPU untuk mensosialisasikan ini sehingga masyarakat secara sukarela bisa datang ke TPS tanpa ada embel-embel apapun. Iya. Nah, ini perlu. Embel-embelnya Kadang-kadang udah dikasih embel-embel pun tak ada juga datang. Datang juga embel-embelnya itu yang diambil ya kan Bang? Gawat itu. Iya. Oke, sebentar. Hari ini luar biasa, Iya. kita beri aplaus juga dan ucapkan selamat datang kepada Abang kita Andreas Silalai, Ketua GMNI. Selamat datang Bang Kota Andreas, Medan. silakan Selamat bergabung. datang. Ini luar biasa ini. Ya Allah ya Rabbi. Ini kita tunggu-tunggu dari tadi. Anak mudanya baru muncul nih. Bukan anak mudanya lagi. Apanya lagi nih? Inilah kalau dalam bintang film India dan Cowboy. Inilah gestarnya. Iya. Biasa. Ini luar biasa. Memang Bintang tamu ya. Bintang tamu. Artinya ini luar biasa. Udah banyak yang kami bicarakan, Adinda. Iya, jadi agak Panjang. ketinggalan nih, Pak. Nggak apa-apa. Walaupun ketinggalan, tapi tetap deadline-nya harus tidak boleh ketinggalan. Kan gitu. Jadi beberapa hal peran serta, karena judul kita ini hari, eksistensi pemuda dalam mensukseskan pemilu atau sukseskan pemilu. Luar biasa, buah pemikiran secara cerdas dan bijak akan kami dengarkan bersama. Iya. Satu hal, tajuk kita ini adalah markombur. Biasanya konotasi orang kalau udah markombur bicara apapun boleh. Kalau di kedai kopi. Pak, di kedai kopi. Kalau Tapi di sini, karena Bang, ini di mimbar yang resmi, kita batasi untuk yang positif aja. untuk hal yang positif. Jangan pula nanti karena anak muda kan gaspol dia, beserak juga awak ya kan. Ini kan. Anak muda ini tahu lah begitu dikasih kesempatan, gaspol katanya. Udah. Iya. Tentu Tentunya di sini, itulah kebahagiaan kita hari ini. Tadi udah sempat saya bertanya dan belum dijawab tentang persentasi masyarakat pemilih yang sampai saat ini di era partai 27 masuk di era partai 3 partai, masuk di era partai digital. Biar di era partai digital ya harus pandai Betul, nih betul. mensiasatinya. Belum ada sampai 90% Benar, Bang, pencapaian itu. Jadi ini bagaimana peran serta KPU Iya. agar masyarakat secara sukarela Secara terhadap sukarela aturan main ini untuk datang ke menyuarakan TPS. suaranya Karena ya, ada Bang. segelintir masyarakat suka nggak suka. Opo sih harap milih. Iya. Artinya, ya kalaupun dia jadi anggota DPR ya aku gini aja. Nggak ada perubahan nasibku. Bukan ada diperhatikan. Nah ini yang kacau jadi kita kan. Jadi artinya ini tercipta pun dikarenakan apa berani masyarakat seperti itu. Memang waktu mau lagi mulai-mulainya Kampanye-kampanye. datang santun. Begitu udah selesai jadi untuk sowan aja, nggak usah kan sowan. Untuk mengadakan acara syukurannya pun nggak bisa. Ya kan? Itulah Ini dia. kadang-kadang Betul ya? kan. Andres senyum-senyum aja. Oh, ya Paling betul tahu juga kalau nih. anak Cuman muda ya, tengok di dia. lapangan ya. Klik di sini katanya udah tahu. Coba silakan Pak Baik. Edi. Jadi memang tragis ya Bang Budi ya kalau saya bilang Iya. tragis kenapa? Jadi paling tidak untuk Kota Medan. Betul. Ya. Jadi sejak 2004 paling tidak catatan kita ketika pilkada langsung serentak di dalam catatan kita, data kita memang 2004 ke 2020 ada rentang waktu 16 tahun ya. Pesta demokrasi yang kita catat baik dia pemilu maupun pemilihan. Kalau pemilu itu kan berarti pemilu Iya. pemilihan presiden Iya. dan legislatif. Kalau pemilihan itu pemilihan kepala daerah. Dan undang-undang juga beda. Beda. Undang-undang 7 2017, ini 2010 kalau pilkada. Nah, maksud saya tadi perjalanan angka partisipasi. Memang Kota Medan ini agak menarik ini ya. Jadi catatan tertinggi kita kemarin ada di 2004 kalau saya nggak salah ketika pemilu ya. Setelah itu kemudian kita turun terus ya. Betul, Yang paling saya
yang kemarin ada kita tandai ya paling tidak pada rentang waktu 16 tahun. Pertama, kita tidak pernah mencapai target nasional yang ditetapkan oleh KPU RI. Ya. Target kemarin 77,9% pun nggak bisa kita capai ya tahun 2020. Kita di batas maksimum kalau saya rata-ratakan ada di angka ya 50% begitu. 50%. Yang paling tinggi kemarin waktu di 2015 yang paling ekstrim, kita 25,38% ya. Kemudian agak sedikit baik kemarin. 5 tahun berikutnya 2020 kita bahkan kemarin khawatir di bawah 25%. Calonnya 2, bedanya kemarin tidak ada 2015 nggak ada pandemi, angka DPT 1,9. Di 2020 ada pandemik, angka DPT 1,6. Jadi ada kontras begitu ya. Alhamdulillah partisipasi 45,80%, ada 20,42. Tapi pun demikian ini di bawah target nasional 77,5. Nah, yang saya bilang tadi memang tidak ada katakanlah ya partisipasi warga Kota Medan ya. Dia pesta demokrasi, kalau pemilu cenderung tinggi memang, tapi kalau pilkada pemilihan kepala daerah cenderung rendah. Ini yang menarik menurut saya. Apakah taruh istilah Bang Munir, apakah perlu tidak serta merta langsung hadir ke TPS? Nah, kita sudah melakukan sosialisasi sepanjang tahapan ya, termasuk melibatkan para pemuda ya, teman-teman GMNI, HMI dan sebagainya, masyarakat perempuan. Tapi keputusan memilih dan tidak memilih pada hari H itu kan sangat private. Ya, itu dia. Sosialisasi kita yang cukup panjang tadi itu kemudian kan ditentukan pada hari H. Seberapa banyak yang hadir. Nah, kita penyelenggara kan tetap kemudian berharap pesta demokrasi, pesta untuk kita semua dan kemudian bisa berhadir semua. Nah, data partisipasi kita tadi yang menunjukkan tadi dinamika yang sangat naik turun. Iya, betul. Jadi ada paling rendah 25% itu ada di Di tahun 2015. Nah 2020 kita kemarin ada di 45,80. Di 2019 kita agak sedikit tinggi karena kan pemilu tuh. Ya. Khusus pemilu presiden kita 73,67. Tapi belum pencapaian nasional. Belum mencapai, masih di bawah. Jadi ini yang sebenarnya apakah kemudian warga Kota Medan misalnya katakanlah tidak menjalankan hak pilih itu sebuah potret kita tidak demokrasi, enggak juga saya pikir, karena kan aspirasi itu sangat pribadi ya. Tapi kita harapkan ini yang harus dijalankan karena kan kita diberi hak untuk memilih. Betul. Makanya kita bilang satu orang satu suara satu nilai itu sangat berharga, sangat penting untuk dijalankan pada hari H itu. Nah ini dalam setiap sosialisasi kita selalu mengingatkan itu, tolong dijalankan hak pilih, jangan sampai kemudian tidak dijalankan. Ini usaha kita bersama Pak Munir, tidak hanya KPU tapi juga peserta. Saya bilang tadi kan ada 3 ya, peserta, penyelenggara kita dan juga pemilihnya. Jadi ini penting. Oke, ini luar biasa. Tentu pula perlu kita tanyakan adinda kita ini atau abangda kita ini Bang Andreas. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh KPU ya, walaupun katakanlah komitmennya Kota Medan, tapi sebagai ketentuan sama sih, KPU itu punya pemikiran yang sama untuk mensukseskan pemilihan umum. Tentu di dalam hari ini sebagai anak muda, nah ini saya bicara anak muda ini, peran serta dan peran aktifnya untuk menyauti apa yang diinginkan KPU sejauh mana? Apakah pedulinya itu sampai mengakar atau hanya sebatas grassroots tengah aja? Kalau kata orang untuk meningkatkan kemiskinan itu harus di atas garis kemiskinan. Apakah hanya batas garisnya aja ini? Mau tahu ini ya kan? Kita tuh udah poin aja. Apanya batas garisnya atau lebih naik lagi kan gitu? Benar. Gimana Bang Andreas? Jadi kalau untuk bicara mensukseskan pemilu ya, kalau dari kita anak muda, yang pertama aku mau versi dari GMNI dulu, Pak. Ya dari GMNI atau dari organisasi-organisasi kawan-kawan Cipayung yang lain. Nah kebetulan pada kali ini GMNI beserta beberapa Cipayung yang lain itu terdaftar secara nasional sebagai pengawas partisipatif. Ada dalam pemilu tahun 2024 nanti. Nah bukti pertama yang menjadikan kita sebagai anak muda yang di dalam organisasi akan mengawal sampai ke TPS bagaimana proses pemilu itu berlangsung, Bang. Nah, untuk bagaimana kita bersama-sama dengan KPU sebagai institusi pendidikan politiknya bagi masyarakat, kolaborasi terkait perkembangan zaman saat ini. Menuju 2045 Indonesia itu kan bakal diisi oleh generasi-generasi
emas ada kan saat gitu. ini ya. Iya. Kalau dibilang menuju 2045 itu usia produktif. Iya. Nah, usia produktif di 2045 pada tahun ini itu adalah usia pemuda. Iya, Ya, sesuai peraturan undang-undang kita kan umur 16 sampai 30 tahun. Betul. Iya. Yang dikatakan pemuda. Nah, maka dari itu peran penting pemuda saat ini tentang apa yang sekarang dikuasai oleh rata-rata anak muda. Anak muda sekarang trennya soal apa? Soal sosial media. Iya. Ya, soal perkembangan teknologi kita bisa pastikan mayoritas dalamnya itu anak muda. Nah, bagaimana anak muda bisa membangun, bisa meng-create konten tentang kepemiluan ini agar pemilu itu kesannya adem, Iya. nggak ada yang saling mengejek lah, nggak ada yang saling menghina lah, menjustis satu sama lain. Iya. Nah, selain itu harus diberikan juga pendidikan politik. Apa sih gunanya satu suara ini bagi kita? Gitu. Kadang kan tipikal anak muda sekarang kan ya ada yang cuek, Ya. ada yang emang dia partisipatifnya tinggi, ada yang memang dia memantau-mantau aja. Nah, cuman ini kan harus kita elaborasikan bersama. Anak muda ini kan pasti ada kepentingannya kan gitu. Ya kita sebagai generasi muda kan ada yang ingin dituju depan. Iya. Maka jadikanlah persepsi anak muda dalam mengikuti pemilu ini bakal menentukan masa depan Indonesia, bakal menentukan masa depan dirinya. Karena hal yang paling bisa diterima anak muda itu adalah menawarkan masa depan. Nah, Ini dia. Maaf ya saya potong. Luar biasa. Hanya segan aja bilangkan sama komisioner KPU. Ajak sertalah kami biar supaya kami juga peran aktif yang penuh katanya. sebenarnya juga sudah ada kolaborasi ya Bang ya antara KPU dan juga GMNI ya. Kebetulan ya kemarin kan GMNI sempat audiensi sama orang Bang Edi kan Bang. Juga sih cerita gimana kita nge-create suatu konten bersama kon-kon pemuda yang lain ya gitulah kira-kira. Ya, memang demikian ya. Artinya kita tidak perlu mencurigai anak muda. Tidak perlu mencurigai pada generasi muda. Karena mari kita berpikiran positif, orientasinya sederhana aja. Bahwasanya di tangan-tangan generasi muda adalah masa depan bangsa. Betul. Mau dibalikkan, mau ditulungkupkan, mau diterlentangkan, mau ke samping kanan kiri. Anak Ada muda. di tangan anak Percaya, muda. 2045 nanti mereka punya serta, mereka punya main, mereka yang punya gawe untuk kami ini, kita ini bakal jadi penonton, ya kan? Nah, kita harus fair itu, namanya regenerasi kan gitu. Nah, kemudian hal lain yang mau kita tanyakan, berdasarkan preferensi ataupun berdasarkan hasil daripada katakanlah perhatian atau memperhatikan kepedulian para generasi muda untuk ke TPS nanti udah dapat kira-kira? Atau memang udah ada plotting tempat tertentu generasi muda harus begini dan begini? Nah ini mau ditanya ini kepada ketua ini. Nah. Kalau untuk presentasi ya Bang, Ya. presentasi kan kita belum adain riset. Oh iya. Karena kan kalau kita bicara tentang angka harus pasti kan gitu. Betul. Berdasarkan apa. Jadi, tapi kalau menurut opini, Ya. ini opini kita, pemilu 2024 ini keikutsertaan anak muda bakal ramai. Ditandai dengan apa nih Bang kira-kira? Ditandai dengan, kalau kita bilang pemilu sebelumnya sama pemilu tahun ini, kalau konotasinya riak-riaknya itu Bang. Riak-riaknya itu sebenarnya untuk pemilu ini agak lebih halus sekarang. Oh gitu ya. Kalau kita perhatikan. Bergeliat dari bawah dia pelan. Iya, Tapi iya. pasti kan. Jadi itu yang menandakan bahwasannya tentang polarisasi, apapun hal-hal yang terjadi terkait politisasi pemikiran anak-anak muda ini, itu kan sekarang sudah mulai diredam. Jadi anak muda sekarang fokusnya ya hanya cuman untuk membangun konten, mengajak seluruhnya supaya tidak cuek gitu. Betul. Artinya tahu kata pantun, kelaka batang kelaka, jangan Cakep. tebang batang gelaga. Cakep. Walaupun secara straw oposnya tidak terbuka, tapi tetap ada bisik-bisik tetangga Waduh. katanya. Ini luar biasanya ini ya. Alhamdulillah. Baik. Artinya demikianlah, memang peran serta pemuda itu sangat kita butuhkan. Apalagi untuk mengkondusifkan suasana yang mendekati suasana yang kalau saya bilang tadi belum sampai demam,
masih meriang-meriang lah ya. meriang kan gitu, artinya panas dinginnya udah mulai datang. Nah ini tahu banyak. Tinggal tengok tensi termometer nanti berapa. Mudah-mudahan jangan sampai 40 derajat Celcius kan gitu kan. Dong, ya. Stabil aja lah, 37 paling tinggi pun atau 36 itu stabil. Ya, artinya kenapa? Mohon juga kita bersama melalui TV Sumatera Utara. Mari kita kondusifkan pemilihan ini. Mari kita kondusifkan pemilihan legislatif dan pilpres nanti di bulan Februari kalau nggak salah ya Pak. Februari, 14 Februari. Jangan sampai kepada masyarakat ada yang ketinggalan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan kita kaji untuk menjadi tolak ukur sekarang. Tapi boleh dikaji untuk perbaikan bagi diri kita dalam mensukseskan dan memaksimalkan masyarakat pemilih datang ke kota TPS. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Sia-sia dengan anggaran dan kos yang besar, APBN, APBD dan sebagainya, tapi masyarakat pemilih yang sudah diberikan ranah dan mimbar tak datang. Iya, Karena sangat masalah disayangkan. memilih ini hanya satu kata, diri kita dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang tahu siapa yang kita pilih. Yang lain tak perlu tahu. Kan itu kan. Karena sayang kita sudah diberikan hak, tidak kita penuhi hak Sayang. kita itu. Sayang sekali. Itu dia. Apalagi majunya satu bangsa ditentukan oleh kita untuk 5 tahun ke depannya. Betul. Di situ Baik. dia. Ini Jangan Bang salah Munir. pilih, tetap pada pilihannya. Jangan terbentur oleh isu-isu, jangan terbentur oleh rayuan-rayuan oknum-oknum tertentu. Kipas-kipas kalau bahasa Bang Munir ya. Hati-hati. Kipas-kipas gitu tadi ya. Awal Baik. begitu nyampaikannya tak boleh tendensius. Iya, Harus iya. bawa komedi, kalau enggak Betul. nanti paling kuat dibilang orang yang sana. Apanya Pak Munir ini sama Endi ingat-ingatkannya lah. Tapi perlu kuingatkan. Karena itulah namanya TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik. Selain netral, dia ada edukasi. Nah, itu dia yang penting. Tapi ini kita nggak terasa udah di penghujung acara ya Bang Munir ya. Cuman alhamdulillah walaupun dari penghujung acara bukan berarti Bang Andreas tidak diberikan mimbarnya, udah pula disampaikan. Udah, Sekarang kita dengarkanlah pula opini-opininya. closing statement masing-masing dari Bang Edi, nanti Bang Andreas gimana yang menyejukkan bagi masyarakat, yang agar masyarakat ini dapat mengikuti dan menentukan hak pilihnya. Itu Betul. dia. Silakan Pak Edi. Iya, saya pikir dalam kesempatan yang berbahagia ini kita mengajak warga Kota Medan untuk berpartisipasi, Alhamdulillah. mensukseskan pemilu kita 14 Februari 2024. Kalau yang belum terdaftar silakan cek DPT online kpu.go.id atau datang langsung untuk bisa kita layani secara maksimal. Dan peran pemuda tentunya bisa menjadi motivasi ya, atau memberikan kontribusi yang konkret untuk mensukseskan pemilu 2024 bersama-sama kita tentunya penyelenggara. Saya pikir itu. Iya, baik. Kalau dari Bang Andreas sendiri bagaimana nih himbauan kepada teman-teman generasi Z di luar sana agar bisa memeriahkan pesta demokrasi kita 2024? Iya, kalau dari saya akan mengutip sedikit kata-kata dari John F. Kennedy, Bang. Nah, apa tuh? Dengan John F. Kennedy pernah bilang, jangan tanya apa yang sudah negaramu berikan kepadamu, tapi pertanyakanlah apa yang sudah kamu berikan pada negaramu. 5 langkah kita ke TPS menentukan nasib bangsa kita 5 tahun mendatang. Wow. Maka berikanlah hal yang terbaik untuk negaramu pada pemilu mendatang. Terima kasih. Tentu pula bagi kita bersama dalam tajuk Markombur ini kami memesankan, mari sama-sama kita berpikiran tenang. Mari sama-sama kita tidak boleh mempertentangkan apa dan siapa yang kita pilih dengan pihak yang berseberangannya. Tapi setelah pemilihan kita harus bersalaman. Itulah hasilnya, hasil demokrasi yang adil, jujur dan sukses. Betul sekali. Tentu pula kalau kata orang closing statement ini kami, saya sendiri Haji Munir Nasution bersama Adinda kami Kori mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, ada Bang Edi, ada Adinda Andreas. Iya. Tentu Terima satu kasih luar biasa juga. dan begitu juga terima kasih kepada masyarakat Sumatera Betul, Utara. yang sudah Kembali nonton kita ya. bersama adik-adik kita yang ganteng-ganteng ini. RME Band.